kami percaya hanya Roh Allah yang berdaulat penuh di tempat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkarya, berbicara dengan leluasa ya Allah. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang susah Engkau hiburkan. Yang terikat Engkau lepaskan, bebaskan. Yang tersesat Engkau selamatkan, haleluya. Yang berkekurangan berkati dengan berlimpah-limpah, haleluya. Oh rabatakan nama laba sikir dan laba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadilah. Yang setuju dan yang rindu sama-sama saya katakan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Sebelum saudara duduk, cas kiri kanan katakan Yesus dahsyat, haleluya. Yang kedua katakan lebih enak mengandalkan Tuhan, katakan. Ayo silakan duduk. Shalom bagi kita semua. Masih tetap semangat? Iya, kita bersyukur dan kita percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa yang telah kita panjatkan melalui hambanya tadi, yang menyampaikan begitu bertalu-talu, doa yang begitu panjang. Kami percaya, kita percaya Tuhan berkenan dengan doa-doa yang telah dipanjatkan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun yang menjadi Tuhan memberikan tema pokok renungan kepada saya hari ini. Tahukah saudara apa yang Tuhan berikan itu? Yaitu lebih enak mengandalkan Tuhan. Ikuti saya, 1, 2, 3. Lebih enak mengandalkan Tuhan. Haleluya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena memang Tuhan sendirilah yang menjadi jaminan, ya, yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Nah, ada banyak alasan bahwa memang lebih enak mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan dunia ini dengan segala isinya, ya. Ada banyak alasan-alasan, tetapi pada sore hari ini kita akan melihat beberapa saja di antaranya, saudara-saudara. Ya, kita akan melihat beberapa di antaranya. Yang pertama, kenapa lebih enak mengandalkan Tuhan? Ya, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara dari Mazmur 126 ayat yang ke-6. Kita semua aktif, ya. Mazmur 126 ayat yang ke-6. Oke, kalau sudah ketemu, ya, kalau sudah ketemu, kita akan kumandangkan bersama-sama, saudaraku, ya. Apa dikatakan di sana, saudaraku? Ya, coba kita baca ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Orang yang berjalan, ayo, semua, semangat, fokus. Semangat ya, walaupun dalam suasana terik. 1, 2, 3. Ada kata pasti, katakan ada kata pasti. Nah, itulah alasan yang pertama, saudaraku, mengapa lebih enak hidup mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan harta, daripada mengandalkan manusia, daripada mengandalkan ilmu pengetahuan, daripada mengandalkan apalagi yang namanya kuasa kegelapan. Amin, saudaraku. Ya, jadi lebih enak mengandalkan Tuhan karena alasan yang pertama, yaitu ada kepastian. 1, 2, 3. Sekali lagi, ada kepastian. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian. Katakan amin. Nah, itu dia. Dikatakan di sana, orang yang berjalan maju dengan menangis. Kalaupun kita dalam kehidupan kita ini, kita berjalan, ada tangisan, tidak bisa tidak, ada tangisan dalam kehidupan saudara dan saya, tetapi dikatakan ada kepastian untuk pulang dengan sukacita sambil membawa berkas-berkas, membawa berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan di ladang pekerjaan setiap kita. Katakan amin. Nah, oleh sebab itu jangan takut mengandalkan Tuhan. Katakan jangan takut mengandalkan Tuhan.
Jangan ragu mengandalkan Tuhan. Jangan bimbang mengandalkan Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, andalkan Tuhan, katakan. Karena apa? Karena ada kepastian. Katakan, karena ada kepastian. Haleluya. 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 Itu dia saudara-saudara. Bukankah firman Tuhan juga yang berkata bahwa, perhatikan sini, hidup orang benar, ya, orang benar akan hidup oleh iman. 1, 2, 3. Orang benar, katakan, saya orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi saya adalah orang benar. Sebagai orang benar, saya harus mengandalkan iman. Karena mengandalkan iman artinya mengandalkan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Apabila sebaliknya, saudara orang benar tetapi tidak mengandalkan Tuhan, itu adalah sebuah penghinaan. Menghina Tuhan namanya. Kalau saudara masih ragu-ragu, bimbang, tidak percaya, mengandalkan logika, mengandalkan realita kenyataan. Kenyataannya kan belum terjawab doa kita. Kenyataannya kan sulit sekarang cari duit. Kenyataannya kan dia belum sembuh. Kenyataannya kan masih ada masalah. Orang yang sedemikian, Bapak Ibu Saudaraku, saya katakan, saya yang berkata, orang seperti itu menghina Tuhan. Orang yang suka gelisah akan makan minum pakaiannya, gelisah akan kehidupannya, resah akan masa depannya, takut akan masa tuanya, itu orang benar yang menghina Tuhan. Saya ulangi, itu orang benar yang menghina Tuhan. Berarti tidak benar. Orang benar harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Mana aminnya? Mana aminnya? Katakan amin. Itu dia. Itu yang pertama, saudara-saudaraku. Alasan yang kedua, mengapa lebih enak mengandalkan Tuhan? Yang kedua, karena jiwa kita tenang walau di dalam lembah merah bahaya. Jiwa kita tenang. Katakan, jiwa kita tenang kalau kita mengandalkan Tuhan. Mari kita buka dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Semua ya, jangan ada yang ngantuk. Ya, semua semangat. Kalau ada saudara yang ngantuk, agak disikut dia. Ya, sikut dengan sopan ya. Jangan sampai sakit. Haleluya. Sudah, semua memperkatakan. 1, 2, 3. Katakan amin. Tapi belum semua tadi mengucapkan. Jadi firman Tuhan tidak cukup didengarkan, tetapi harus diperkatakan. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan itu dekat kepadamu, yaitu di mulut bibirmu katanya. Itu berarti kita harus memperkatakan. Ya, harus memperkatakan. Sekali lagi kita sama-sama memperkatakan dari Mazmur 23 ayat yang keempat, supaya tulisan-tulisan itu menjadi perkataan yang hidup. Amin. 1, 2, 3. Sekalipun aku, sebab sekalipun saudara hari-hari ini sedang melihat seakan-akan jalan tertutup, dan sekalipun masalah yang saudara hadapi saat ini seakan membawa saudara ke sebuah suasana yang menakutkan, suasana yang membuat saudara putus asa, putus pengharapan, drop semangat, tawar hati. Itu yang dimaksud dengan lembah bayang-bayang maut, atau apa yang disebut sana, lembah kekelaman itu. Jadi pikiran saudara kelam, perasaan saudara kelam, pengharapan saudara kelam, tidak terang,
menakutkan. Tetapi apa dikatakan oleh firman Tuhan? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekeraman, aku tidak takut bahaya. Artinya jiwa kita tenang. Katakan, jiwaku tenang. Masalah saudara belum selesai, tapi jiwamu tenang. Pikiranmu tenang. Tidak gelisah. Tidak resah. Tidak uring-uringan. Tidak cerewet. Tidak merepet. Amin, saudaraku. Tidak melempar kata-kata yang membuat orang lain juga jadi drop. Ya. Kebiasaan ibu-ibu di luar negeri, kalau uang sudah menipis, dia sama dengan token listrik. Kalau token listrik sudah habis, merepet, dia bunyi-bunyi, dia bunyi. Itu mak-mak di luar negeri seperti itu. Ibu ini yang bilang, dalam negeri juga katanya. Seakan-akan dunia sudah kelam. Kan keadaan keuangan kita kan kadang tidak stabil. Kadang tidak naik, mau dia mendatar atau mau juga menurun. Sehingga dompet menipis. Itu suasana kelam. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang dapat melakukan segala perkara, jiwanya akan tenang. Amin, Bapak Ibu. Jiwaku, ayo nyanyi semua. Terus, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya kuda. Amin, saudaraku. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan Yesus, mengandalkan Roh Kudus, saudara-saudaraku, ya. Kalau ku cari damai dalam Yesus, semua. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, angkat suaramu. Hatiku ternamai walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup ada tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Layak kita beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Yang ketiga, mengapa lebih enak mengandalkan Tuhan daripada yang lain-lainnya? Karena apa? Karena diberkati. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita diberkati. Yuk kita lihat dari Yeremia, ya, Yeremia 17 ayat 7-8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Di sana dikatakan, saudaraku, haleluya. Apa dikatakan? Kita perkatakan sama-sama. 1, 2, 3. Semua bersuara. 1, 2, 3. Oke, ya, terus ayat 8. Katakan, wow, dahsyat, katakan. Terjadilah dalam hidupku, katakan. Amin. Diberkatilah. Ayat 7 kata, diberkatilah orang apa?
mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara sekalian, termasuk saya, yang hanya mengandalkan Tuhan. Katakan, saya diberkati. Lalu orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti apa dikatakan di dalam ayat 8? Kita lihat. Dikatakan begini, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi Tuhan Yesus itu adalah sungai kehidupan bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Saya ulangi, Tuhan Yesus adalah sungai kehidupan bagi siapapun yang mengandalkannya. Orang yang mengandalkan Tuhan Yesus itu bagaikan sebatang pohon yang tertanam dekat ke sebuah sungai. Amin, saudaraku. Di mana tanaman tersebut siang malam sepanjang tahun tidak mempersoalkan musim dingin, musim panas, musim kemarau, enggak persoalan, karena dia melekat, tumbuh melekat dengan batang air tersebut, yaitu Tuhan Yesus. Maka apa yang terjadi? Walau panas terik, saudaraku, walau suasana panas dalam kehidupan saudara, walau ada suasana krisis ekonomi, itu tidak akan sampai terjadi menimpa saudara, karena senantiasa Tuhan Yesus akan mengalirkan berkat-berkat-Nya kepada saudara dan saya. Bukankah dikatakan di sana, dan ia tidak mengalami datangnya panas terik, tidak mengalami datangnya krisis ekonomi, tidak akan mengalami datangnya krisis sakit penyakit. Katakan amin. Yang daunnya tetap hijau, yang senyumnya terus terpancar. Saya mau lihat senyumannya dulu dari depan ini. Wah, puji Tuhan, ibu ini senyum, ibu ini senyum. Coba lihat kiri kanannya. Senyum dulu kiri kanan. Biasanya kalau kita senyum, dia pun refleks senyum. Coba yang di belakangnya, bagi senyum dulu. Pertanda saudara dan saudari ini, saudara sekalian, terus daunnya segar. Itu nampak dari senyuman kita. Yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak menghasilkan buah. Saudaraku, hari-hari ini ada banyak orang sulit mencari duit, sulit mencari pekerjaan. Mencari duit sulit, mencari pekerjaan juga sulit hari-hari ini. Itu fakta, itu realita, itu kenyataan. Tetapi bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidup seperti pohon di tepi aliran sungai, baginya senantiasa mengalir kehidupan itu. Katakan amin. Haleluya. Istri saya rindu ngambil S2 teologi. Duit di dompet kami untuk menamatkan itu tidak cukup. Tetapi kami tidak mau mengandalkan dompet kami yang terbatas. Kami datang kepada Tuhan, kami kasih tahu Tuhan, curhat kepada Tuhan, kami terus bertekun berdoa, terus bertekun menyembah Tuhan, terus tekun beribadah. Ya, cara seperti itu kita tertanam di tepi sungai itu. Maka ketika kami memanjatkan permohonan kepada Sang Bapa di sorga, Dia sudah mulai buka jalan. Sehingga istri saya pede untuk mendaftar. Sini dulu sayang. Ini istri saya, sini. Cepat. Durasinya cepat. Jadi pede dia sekarang. Padahal belum semuanya di tangan.
Dia masih gelisah? Ya, biasa. Mak, ibu-ibu. Sebelum di tangannya semua, dia masih ada gelisahnya. Tetapi saya terus bersandar kepada Tuhan. Saya mau terus menjadi tawanan firman Tuhan. Pemirsa, ini istri saya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kekhawatirannya mulai berkurang. Dan tahukah saudara, di tengah dia butuh pekerjaan, butuh penghasilan sampingan, sebenarnya kami cukup untuk kebutuhan kami sehari-hari, Tuhan cukupkan. Tetapi dia pingin punya penghasilan sampingan. Ada 3 pilihan. Dalam waktu yang berdekatan ada 3 pilihan tawaran. Ya, ada 3 tempat yang siap menerima dia. Bukankah Tuhan kita itu dahsyat? Amin. Maksudnya apa? Di tengah situasi memang kenyataan, katakan kenyataan, sulit, tetapi bagi Tuhan tidak ada istilah sulit. Katakan, bagi Tuhan tidak ada istilah sulit. Ucapkan. Bagi Tuhan tidak ada sulit yang sulit. Ayo sekali lagi, masih agak apa dia? Berbunga-bunga hatinya karena Tuhan tolong dia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada istilah sulit. 1, 2, 3. Bagi Tuhan tidak ada istilah sulit. Tepuk tangan bagi Tuhan. Coba periksa sekalian. Haleluya. Nah, diberkati. Yang keempat, saudaraku, yang keempat, mengapa lebih enak mengandalkan Tuhan? Alasan yang keempat adalah ini, kita buka dari Mazmur 118. Lebih enak mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan bangsawan. Ya, Mazmur 118 ayat yang ke-9. Semua membaca, semua mengucapkan, dan semua menyimpan di dalam rohnya. Supaya firman, perkataan firman Tuhan itu menciptakan kehidupan dalam diri saudara. Katakan amin. Ayo, 1, 2, 3. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Saudara, kenapa? Bangsawan itu manusia, ada batasnya. Sebagai manusia, seorang bangsawan maksudnya pejabat, ya. Apakah itu anggota dewan? Apakah itu pejabat di tingkat provinsi, di tingkat pusat, di tingkat kabupaten? Dia manusia terbatas. Dia manusia yang umurnya kita nggak tahu. Setuju? Kita nggak tahu umurnya kan? Hanya Tuhan yang tahu umurnya. Tapi yang hidup selama-lamanya adalah hanya Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah itu dia. Rumus berpikirnya seperti itu, saudara. Lebih enak mengandalkan Tuhan daripada bangsawan. Karena bangsawan, pejabatkah dia? Ya, anggota dewankah dia? Hartawankah dia? Dia tetap manusia. Amin, saudaraku. Yang sewaktu-waktu karena keterbatasan dompetnya, dia tidak bisa tolong saudara lagi. Atau karena keterbatasan kasihnya, dia berhenti menolong saudara. Dia manusia, jadi tidak perlu diandalkan. Kalau Tuhan mau pakai dia atau yang lain, itu terserah Tuhan. Katakan terserah Tuhan. Jangankan bangsawan, jangankan pejabat, ya. Jangankan anggota dewan misalnya, janda, miskin, disarfat pun kalau Tuhan mau pakai dia menjadi saluran berkat kepada saudara, itu bisa dikerjakan oleh Tuhan. Yang amin cuma 2 orang, itu pun kecil. Itu baru 3 orang. Aminnya masih kurang. Saya berdoa saudara akan mengalami pertolongan Tuhan, supaya amin mulai kali lebih kencang. Amin. Iya. Jadi saudara nggak usah lirik-lirik bangsawan, nggak usah lirik-lirik hartawan, nggak usah.
Ya, doakan mereka supaya tetap takut Tuhan. Itu aja. Haleluya. Doakan mereka supaya tetap takut Tuhan. Cukup. Kalau udah takut Tuhan, dia hidupnya akan benar. Jadi kalau berharap nggak usah. Kalau Tuhan mau pakai dia, silakan. Ya, kita bersyukur saja. Haleluya. Tetapi tetap andalkan Tuhan. Yang terakhir, mengapa lebih enak mengandalkan Tuhan? Karena apa? Gini, daripada mengandalkan kekayaan, harta, tetap lebih pasti dan lebih enak mengandalkan Tuhan. Kita buka dari 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. Oke? Semua, 1, 2, 3, baca. Saya baca sekali lagi, ya. Saya baca sekali lagi. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Itu dulu. Itu dulu. Ya. Lalu yang kedua, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Jangan berharap kepada sesuatu yang apa? Yang tak tentu seperti kekayaan. Itu Tuhan yang berbicara. Tuhan bukan sedang benci dengan kekayaan ataupun orang kaya. Tidak. Tetapi Tuhan ingin mengatakan, jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Terbukti Bapak Ibu Saudara, di luar sana ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah bangkrut. Ada banyak kekayaan yang sudah bangkrut. Nah, itu terbukti, itu menggenapi firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah ya bersandar kepada Allah ya yang dalam kekayaannya, haleluya. Ini luar biasa ini. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin. Di dalam kekayaan Allah, katakan 1, 2, 3. Memberikan segala sesuatu kepada saya untuk saya nikmati. Katakan amin. Katakan untuk dinikmati. Ini penting, garis bawahi. Kalau seseorang punya banyak kekayaan, harta, tapi nggak bisa dinikmati, mana lebih enak yang diberikan Tuhan di tangan saudara, tapi saudara bisa nikmati, daripada banyak, tapi nggak bisa dinikmati? Mana lebih enak? Yang bisa dinikmati. Amin. Itulah kebenaran. Jadi mindset kita harus dibangun, di setel seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi jangan silau dengan kekayaan. Boleh kaya? Boleh. Kenapa tidak? Tuhan juga memberkati kita kok. Tuhan mau memberkati kita supaya kita bisa lebih berdampak. Bisa lebih berbagi berkat. Ya, kalau saudara dan saya diberkati lebih, ya kita